kelas Alismatidae. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anak kelas Alismatidae. Jadi, Alismatidae ini merupakan salah satu subkelas dalam sistem klasifikasi tumbuhan yang lebih tua. Dia terdiri dari sekitar 4 ordo, 16 suku, dan juga sekitar 500 spesies. Subkelas ini secara historis dikelompokkan menjadi tumbuhan monokotil akuatik yang dianggap primitif, dengan dicirikan oleh adaptasi khusus terhadap lingkungan air, seperti keberadaan stamen yang banyak dan juga karpel yang terpisah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zakia Rafifa dengan NIM A2212301 dari kelas A dan juga kelompok 4. Di sini saya mengambil salah satu contoh tumbuhan dari Alismatidae, yaitu Pistia stratiotes atau sering disebut dengan apu-apu. Jadi ini merupakan tumbuhan air monokotil yang mengapung bebas dan termasuk dalam ordo Alismatales dan famili Araceae. Tumbuhan ini dicirikan oleh akarnya yang berserabut, panjang, dan juga menjuntai di air, serta batangnya yang sangat pendek dan juga tereduksi. Dia tersembunyi di balik roset pada daunnya. Daunnya berwarna hijau muda hingga kekuningan, berbentuk roset menyerupai kubis mini dengan permukaan berbulu halus dan juga bergelombang. Ia sepenuhnya mengapung di permukaan perairan tawar yang tenang. Bunganya sangat kecil dan juga tersembunyi di dalam tengah roset daun, yang menghasilkan buah beri kecil berisi biji-biji lonjong berwarna coklat. Sistem reproduksi utamanya adalah vegetatif, dengan menghasilkan anakan baru melalui stolon yang memungkinkannya berkembang biak sangat cepat dan juga menutupi permukaan air. Tumbuhan ini berfungsi sebagai penutup permukaan air dan juga penyerap nutrisi, namun juga berpotensi menjadi gulma invasif yang mengganggu ekosistem perairan. Baik, selanjutnya tumbuhan kedua yaitu Otelia alismoides dengan subkelas Alismatidae. Tumbuhan ini adalah tumbuhan air monokotil yang termasuk dalam anak kelas Alismatidae. Menurut klasifikasi lama, tumbuhan ini hidup di perairan tawar yang tenang seperti danau, rawa, atau sawah. Kemudian daunnya tumbuh membentuk roset dari pangkal batang, terbentuk lonjong hingga oval dengan ujung meruncing, dan memiliki permukaan yang bergelombang atau berlipat. Kemudian daun ini mengapung sebagian atau seluruhnya di atas permukaan air dan berwarna hijau muda. Kemudian batangnya pendek dan tidak tampak jelas karena terbenam, sedangkan akarnya tumbuh di dalam lumpur dasar perairan. Selanjutnya tumbuhan ketiga Hydrilla verticillata dengan subkelas Alismatidae. Hydrilla verticillata merupakan tumbuhan air monokotil, yaitu kelompok tumbuhan berbunga yang umumnya hidup di habitat perairan. Tumbuhan ini hidup tenggelam seluruhnya di air tawar, memiliki batang panjang dan lentur, serta daun sempit berbentuk pita dengan tepi bergerigi halus. Daun tersusun secara melingkar atau vertikal sebanyak 3 atau 8 helai per ruas batang. Akar tumbuh dari batang dan dapat menempel di dasar atau mengembang bebas. Bunga ini berukuran kecil dan uniseksual dengan penyerbukan yang terjadi di permukaan air. Reproduksi berlangsung secara generatif melalui bunga dan vegetatif melalui fragmentasi batang serta pembentukan turion. Baik, selanjutnya ada tumbuhan terakhir yaitu tumbuhan genjer atau Limnosarif flava. Nah, tumbuhan ini merupakan tumbuhan air yang termasuk dalam famili Alismataceae dan termasuk anak kelas Alismatidae dalam klasifikasi lama. Nah, tumbuhan ini umumnya dijumpai di perairan dangkal seperti sawah, rawa, dan parit dengan air yang tergenang. Genjer tumbuh secara terendam, sebagian dengan akar yang menancap di lumpur. Daunnya berbentuk lonjong, melebar, atau seperti hati.
berwarna hijau terang dan bertangkai panjang. Nah, daun-daunnya ini muncul dari pangkal batang yang pendek dan berdaging. Batangnya tegak, berongga, dan berwarna hijau muda. Nah, genjer ini menghasilkan bunga berwarna kuning terang, berbentuk bintang dengan 3 mahkota bunga, dan tumbuh secara berkelompok di ujung tangkai yang menjulang di atas air.